Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bu Roro. Dengan berbangga, kita akan diskusi tentang tren, perkembangan, dan peluang nursing informatics di Indonesia. Di era 4.0 ini, bahkan sudah mau 5.0, teknologi menjadi hal kewajiban di dalam kehidupan. Bahkan di era COVID-19, semua orang dipaksa untuk menggunakan teknologi karena proses work from home, kemudian study from home, dan juga banyak hal yang awalnya orang gaptek mau tidak mau bisa menggunakan teknologi di era COVID-19. Kita harus bertanya, bagaimana peran keperawatan? Apakah kita sudah punya nursing informatics di Indonesia? Dan diyakini, saya sangat yakin besar, banyak penggiat nursing informatics di Indonesia, banyak expert, banyak peminat, peluang juga banyak. Mari kita bersama-sama diskusi bagaimana perspektif, perkembangan, dan peluang nursing informatics di Indonesia. Silahkan panggil Bu Roro, dan ini CV saya bisa dibaca. Outline pembahasan kita meliputi fenomena di era 4.0, di era COVID-19, regulasi dan perkembangan, serta peluang nursing information system di Indonesia, peluang riset, evidence-based research, serta roadmap-nya. Ini merupakan perjalanan revolusi industri. Dari 1.0 yang saat ini kita masuk di era digitalisasi 4.0, yang juga beberapa negara sudah masuk pada 5.0, sudah ke arah personalisme, sehingga sudah memperhatikan unsur humanis di dalam implementasi revolusi industri. Nah, ada perkembangan yang sangat menarik bahwa teknologi di era COVID-19 ini sangat berkembang pesat. Pengguna internet di kala work from home meningkat 40%. Ini dari survei. Kemudian tren webinar via Zoom, GoMeet, kemudian Microsoft Teams itu sangat hampir tiap hari itu ada dilakukan. Ini sangat dahsyat perkembangannya. Bapak Ibu, perkembangan COVID-19 ini juga mendorong penggunaan teknologi secara tidak langsung. Setiap orang dipaksa untuk menggunakan teknologi. Salah satunya dengan adanya COVID-19 berkembang suatu CPD online, Continuing Professional Development. Antara lain yang dahulu masih diperbincangkan tentang bagaimana angka kreditnya, kemudian juga tentang bagaimana apakah ini mereka akan aktif secara belajar. Nah, saat ini dengan adanya COVID-19 memang menjadi momen untuk mendorong bahwa active learning melalui pembelajaran berbasis teknologi ini menjadi suatu kebutuhan setiap orang. Tidak hanya di level misalnya saat ini kita berbicara konteks misalnya PPNI mengadakan CPD online yang tiap hari sudah mulai berseri, mungkin ada sekitar 40 seri. Nah, juga tidak hanya di level profesi, tetapi dari mulai TK, SD, SMA, bahkan juga perguruan tinggi, ini sudah mulai terbiasa untuk pembelajaran baik secara e-learning, sinkronus dengan webinar maupun zoominar, maupun melalui yang asinkronis seperti e-learning. Demikian juga orang juga bekerja lewat teknologi digital karena posisi COVID-19 harus bekerja lewat rumah. Bahkan saat ini juga sedang tren adanya suatu wisuda online. Semua ini mungkin peluang,
ada hikmahnya. Dan ini kalau kita mau mengembangkan nursing information system juga menjadi peluang bagi keperawatan. Bagaimana dampak COVID-19 ini dan kaitannya dengan teknologi terhadap dunia perumah sakitan? Salah satunya adalah perubahan atau pengembangan pengawalan mutu melalui akreditasi rumah sakit yang awalnya selalu bersifat on-site menjadi survei via daring. Dan ini sudah dilakukan salah satunya di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Hal-hal yang lain, perkembangan yang sangat positif yang nanti juga harus ditangkap peluangnya oleh keperawatan adalah pengembangan robot. Kita tahu salah satu universitas di Jawa Timur juga sudah menemukan serta juga sudah mengimplementasikan robot yang namanya Raisa. How about this robot can recognize the patient, because in the room just a lot patient, like 6 or 5 patients, so he can recognize the facial recognition, right? Yeah. So we are trying to implement the facial recognition. Coba kita perhatikan. Robot ini namanya Temi. Tahun lalu 2019 kita punya kesempatan sampai ke produsennya di Taiwan. Nah, robot ini canggih. Bisa mengukur tanda-tanda vital, kemudian langsung masuk ke dalam server yang ada di layar. Demikian juga tentang nursing dokumentasi itu bisa di-customize sehingga robot ini juga membantu perawat ketika melakukan asuhan kemudian langsung dimasukkan ke rekam medis online. Selain itu juga robot ini bisa membagikan obat dan juga untuk misalnya perintah-perintah yang terstruktur. Khusus untuk perumah sakitan, memang kita tahu bahwa rumah sakit ini sangat padat karya. Saat ini sudah terjadi perubahan dan juga sudah menjadi suatu kebutuhan bahwa ada digitalisasi, kemudian penggunaan artificial intelligence, kemudian juga beberapa cost effectiveness dengan mengefisiensikan person, menggunakan teknologi untuk membantu profesional pemberi asuhan, dan tentunya lebih ke arah profit. Namun di sisi yang lain Bapak Ibu, fenomena ini gapnya besar. Di keperawatan, mayoritas kalau kita pergi ke rumah sakit itu rekam medisnya masih bersifat manual. Sedih memang, karena ketika manual, kita lihat contohnya di dalam layar ini, ya kadang-kadang tidak terbaca, kemudian isinya juga kurang menunjukkan profesionalisme. Ketika masih bersifat manual, tentunya akan terjadi suatu proses yang banyak gapnya dari kebutuhan penyimpanan rekam medis, kemudian kebutuhan bahwa rekam medis ini bisa digunakan untuk sumber pengetahuan, sumber riset, sumber perkembangan pasien, itu masih sangat sulit dilakukan. Belum lagi proses pencarian kembali, kemudian kelambatan dari supporting data itu akan mungkin terjadi. Tentunya di era 4.0 hal-hal seperti ini harusnya sudah dipikirkan, termasuk penggiat nursing informatics system ini nanti akan harus ada kiat-kiat bagaimana ya untuk pengembangan di Indonesia, tidak hanya individu-individu, harusnya juga dikelola secara nasional. Di balik semuanya, sebenarnya pemerintah sudah mempunyai Permenkes 46 2017 terkait strategi nasional elektronik kesehatan. Jadi sudah didorong ke arah sana, di mana ada 7 komponen penentu keberhasilan penerapan elektronik kesehatan. Yang pertama adalah tata kelola dan kepemimpinan. Kalau berbicara nanti di keperawatan, tentunya tata kelola dari
keperawatan dan juga kepemimpinan. Bagaimana bisa mengimplementasikan teknologi dan nursing information system ini untuk mensupport pelayanan keperawatan. Kemudian juga strategi dan investasi, layanan dan aplikasi, standar dan serta interoperabilitas, infrastruktur, peraturan kebijakan dan pemenuhan kebijakan, dan yang tak kalah penting adalah SDM-nya. Ada 7 dimensi mutu pelayanan kesehatan yang juga harusnya menjadi pijakan dalam implementasi maupun pengembangan informasi maupun teknologi. Antara lain yang pertama, harus aman, harus adil, berorientasi pada pasien, tepat waktu, efektif, efisien, dan integrasi. Ini adalah kunci dari dimensi mutu pelayanan kesehatan. Jika nanti keperawatan ingin mengembangkan, maka 7 dimensi mutu ini juga harus digaransi. Sedangkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit memberikan acuan terhadap implementasi asuhan di era 4.0. Hampir sama di dalam 7 dimensi ini disampaikan bahwa ketika menggunakan asuhan kemudian dikaitkan dengan teknologi, ini harus mempunyai beberapa pedoman, yaitu tetap quality mutu itu dipertahankan. Kemudian prinsip PCC, Patient Center Care, kemudian juga safety, kemudian harus terintegrasi. Sehingga disampaikan bahwa DNA of care, safety, quality, and culture itu menjadi dasar ketika melakukan asuhan menggunakan teknologi. Beberapa sistem yang sudah ada dan sudah diimplementasikan antara lain kalau di akreditasi ada Sismadak untuk sistem mutu, kemudian ada Sirsak untuk rekam medis, ada aplikasi Redosko untuk alat bantu ketika akreditasi. Di pemerintah sendiri ada sistem klaim BPJS, kemudian punya EGOS yang free untuk rumah sakit, kemudian juga Sisrute untuk sistem rujukan, maupun Siranap yang dipantau untuk melihat bagaimana posisi pasien serta kebutuhan dan ketersediaan tempat tidur rawat inap. Bagaimana dengan konsep Nursing Information System? Nursing Information System merupakan kombinasi dari 3 unsur, yaitu ilmu keperawatan, ilmu informasi, maupun juga ilmu komputer science. Kombinasi 3 ilmu ini digunakan untuk membantu manajemen serta memproses data, memberikan informasi dan knowledge, serta mendukung praktek keperawatan dan pemberian nursing care. Ini adalah konsepnya. Dan ketika kita nanti mau mengembangkan, maka ini menjadi pijakannya. Nursing informatics di luar sudah menjadi cabang ilmu. Sudah ada spesialistik nursing informatics. Untuk menjadi seorang nursing informatics juga harus dilakukan kredensial. Secara internasional ini sudah sangat berkembang. Tinggal di Indonesia, bagaimana pengembangannya? Mari kita kawal bersama-sama. Ini contoh peluang ekspor yang sudah ada di luar negeri. Bahwa di satu rumah sakit ada divisi nursing informatics, di mana nursing informatics ini akan mensupport asuhan dan pelayanan pasien. Sehingga setiap alur dari pasien masuk sampai pulang itu memang menggunakan supporting dari teknologi dan informasi sistem. Ini aplikasinya di mana seorang nurse
mempunyai satu perangkat dalam berdinas. Setelah melakukan asuhan, maka dia langsung melakukan dokumentasi, kemudian seluruh dari mulai asesmen, diagnosis keperawatan, kemudian juga intervensinya, perkembangan pasien, semuanya direkod. Dan sangat-sangat luar biasa, teknologinya disupport, dan ini semuanya dikelola oleh divisi Nursing Information System yang tentunya di bawah Director. Peluang pengembangan Nursing Information System sangat banyak. Salah satunya kita tahu dari data dokumentasi, kemudian dari data klinis, monitoring, itu sangat-sangat besar datanya. Big data ini menjadi kekuatan riset, kekuatan pelayanan, kekuatan edukasi. Harusnya bisa. Kita harus bergerak karena di luar juga sudah ada teman-teman penggiat Nursing Information System ini juga sudah sangat-sangat banyak di Indonesia. Tinggal kita satukan visi dan pandangan. Ini peluang yang lainnya, di mana dari clinical data ini bisa digunakan untuk decision support system. Seperti ini di Taiwan, ketika nurse di ruangan menginput bagaimana perkembangan early warning system, seorang manajer akan bisa memantau berapa sih pasien saya saat ini yang ada di level merah, hijau, kuning, dan juga bisa memantau bagaimana implementasi handover dan banyak hal dari manajemen dibantu untuk decision support system. Ini adalah sistem admission, kemudian dipadukan dengan artificial intelligence, di mana seorang pasien akan mengukur tanda-tanda vitalnya, kemudian langsung di record, kemudian akan diberikan suggestion dia kemana. Kalau kondisinya sedang kurang baik, maka akan datang pertolongan dan sebagainya. Ini sudah sangat memudahkan dan sangat membantu. Jadi peran di rawat jalan, perawat tidak lagi memanggil dan kemudian Nancy karena sudah digantikan oleh teknologi. Implementasi yang lain, ini contohnya di Jepang dengan model bagaimana memproteksi medical error menggunakan sistem barcode, kemudian memantau perkembangan gula darah melalui chips. Nah, ini semuanya juga perkembangan teknologi serta sistem informasi yang sangat. Ini sama bagaimana menganalisis kemudian menampilkan data sebagai keputusan ketika pemantauan dari pengobatan. Ini aplikatif yang lain saya dapatkan di Kita Satu Hospital University terkait sistem informasi manajemen dari mulai pasien masuk, pemantauan pasien, kemudian kesediaan sarana prasarana, fasilitas, maupun bagaimana teknologi membantu ketika administrasi discharge. Ini peluang yang lain yang bisa dikembangkan, data management sebagai decision support system hampir sama dengan yang tadi kita tampilkan. Jadi seorang manajer akan bisa memantau berapa bed yang kosong, berapa pasien yang dengan risiko jatuh, berapa jumlah perawat yang sedang berdinas, kekurangan perawat, kemudian juga aktivitas apa yang harus disegerakan, itu bisa dipantau tanpa seorang manajer setiap waktu harus turun datang ke ruangan-ruangan. Ini sistem di rawat jalan. Ini yang lain, yaitu sistem di home care, di mana suatu klinik dia mempunyai suatu sistem, server ada di klinik, kemudian setiap petugas kesehatan mempunyai jadwal yang sudah terstruktur kapan gizi akan datang ke home visit, keperawatan maupun medis, itu sudah tersistem. Kemudian setiap dari PPA
setelah home care dia akan melaporkan, kemudian semuanya dari hasil asuhan dan perkembangan pasien masuk di dalam sistem. Tanpa bertemu mereka sudah bisa komunikasi karena masing-masing memegang integrasi di dalam satu sistem. Ini gambarannya saat home care. Jadi ini kebetulan bersama-sama antara nurse-nya dan juga dokter mengunjungi atau home visit pada pasien. Kemudian hasilnya nanti akan dilaporkan, kemudian masuk ke dalam sistem. Pelaporannya sudah bersifat voice to text, jadi tidak perlu mencatat, tetapi nurse maupun dokter bisa menggunakan fasilitas voice to text. Dan saat ini sudah sangat dibantu dengan adanya teknologi, kita bisa coba menggunakan Samsung Note maupun Google Assistant. Masih banyak peluang-peluang yang lain yang bisa kita kerjakan, kita kembangkan secara nasional, secara bersama-sama, antara lain dari sistem portofolio, logbook, self-evaluasi, OPPE, CPD, pengajuan kredensial, mutu, dan keselamatan, serta banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Yang juga perlu dikembangkan juga tentang robotik. Robotik ini banyak yang mengembangkan dari hanya orang teknik, padahal kalau kita bisa berkolaborasi tentunya akan lebih tahu kebutuhan dari user. Ini perkenalan saya dengan robot, dan yakinlah robot ini hanya alat bantu, tidak bisa menggantikan 100% keperawatan, karena keperawatan adalah human touch and caring. Jika ingin mengembangkan nursing informatics system di Indonesia, hendaknya kita juga mengembangkan melalui basis riset maupun evidence practice. Ini sharing saya tentang evidence-based research yang sudah saya lakukan, di mana mengembangkan SIMPRO, Sistem Informasi Manajemen Keperawatan by Roro yang profesional. Ini adalah sistem asuhan dokumentasi elektronik yang menjadi bagian dari rekam medis. Ini dikembangkan berbasis karena ada suatu kebutuhan. Kita lihat tadi rekam medisnya masih konvensional, isinya tidak standar, sering tidak ada relevansi, kemudian sering tidak terbaca. Kemudian kita bandingkan bagaimana kualitas, kelengkapan, relevansi decision support system sebelum dan sesudah menggunakan sistem SIMPRO, demikian juga terkait efisiensi waktu. Dan ini hasilnya sebelum dan sesudah menunjukkan sesudah menggunakan SIMPRO terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas, kemudian kelengkapan, relevansi, maupun kemampuan untuk membantu keputusan. Untuk waktu kita lihat dari yang awalnya sangat tersebar waktunya, kemudian flat, lebih rendah. Jadi terjadi efisiensi dari waktu yang dibutuhkan awalnya adalah 117 per perawat dalam satu shift menjadi hanya 24 menit untuk pasiennya dikelola dalam unsur waktu yang dibutuhkan untuk dokumentasi. Dan ini adalah lanjutannya, di mana setelah menggunakan sistem informasi elektronik dokumentasi, ternyata seorang perawat ada beberapa respon, dan hasil riset ini juga sudah dipublikasi secara internasional. Jadi nanti sarannya kalau kita mau mengembangkan suatu nursing information system, tentunya juga harus ada kajian-kajian riset yang harus dipublikasi. Dan ini adalah terkait persepsi terhadap elektronik nursing dokumentasi yang tadi saya sebutkan.
Ada perawat yang merasa puas, ada juga yang merasa terbebani. Bebannya itu lebih ke arah ternyata sulit. Kemudian ada problem tentang komputer. Kemudian harus belajar lagi. Sedangkan yang mudah ya merasa lebih berguna, lebih efektif, lebih mudah, kemudian juga lebih profesional. Ada kebanggaan-kebanggaan tersebut. Nah, ada harapan ketika pengembangan suatu sistem informasi, antara lain adalah support system dari pimpinan, kemudian adanya pelatihan, dan juga adanya support system dari person yang membantu terkait teknologi informasi ini, lebih ke arah IT support. Ini adalah hasil terkait kepuasan, di mana sebelum dan sesudah mengimplementasikan SIMPRO, kepuasannya dari sisi kelengkapan, kesinambungan, waktu, dan penerimaannya menjadi lebih baik. Bapak Ibu, peluang tentang pengembangan nursing information system serta teknologi di Indonesia sangat besar. Publikasi riset juga masih sangat peluangnya besar. Ini publikasi yang lain, saya silahkan nanti dibaca, ada terkait bagaimana pengembangan di puskesmas, bagaimana di puskesmas itu inginnya teknologi dan sistem informasinya yang lebih simpel tetapi lengkap, kemudian bagaimana kita nanti menyumbang bagian-bagian untuk mutu yang terintegrasi di rumah sakit. Publikasi yang lain dan juga yang telah mempunyai hak cipta. Jadi nanti produk-produk dari nursing information system ini harus dikumpulkan secara nasional, kemudian juga menjadi suatu hasil karya. Ini sama jurnal baik nasional maupun internasional juga tentang hak cipta copyright. Bapak Ibu, kalau kita ingin berkembang, maka penggiat nursing information system ini harus bergerak. Paling tidak 5 tahun ke depan kita harus punya roadmap. Banyak hal yang bisa kita garap. Dari sisi Internet of Things, tadi kita kenal online learning, kemudian CPD learning, kemudian mungkin uji kompetensi berbasis internet, kemudian kredensial berbasis internet, dan sebagainya. Kemudian yang kita harus garap lagi, bagaimana dari keperawatan ini mempunyai suatu sistem yang bisa mengelola big data dari segi edukasi, dari segi riset, dari segi klinis. Data praktis di rumah sakit, puskesmas, home care, praktek mandiri itu harus di manage, sistem informasi manajemen. Kemudian artificial intelligence, ini juga sangat harus dikembangkan bagaimana dari data-data ini bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian robotik, riset dan pengmasnya, kebijakan itu penting. Nah, namun demikian kita juga punya roadmap bahwa dengan adanya teknologi ini tidak meninggalkan caring, karena caring ini menjadi dasar. Namun juga harus ada nursing smart hospital and community based. Robotik perlu. Itulah sebabnya saya sarankan dan sangat setuju adanya forum atau ikatan perawat informatics di Indonesia. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu, ini ada kata petuah, katanya begini, jika Anda tidak berubah, Anda akan punah. Era 4.0, era COVID-19. Maka hari ini adalah saatnya untuk berubah. Time for change. Mari kita mulai bersama. Ikatan Forum Informatics Nurse di Indonesia sudah menjadi kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.